diskusi. Nanti ceknya di stop sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang hebat atas kehadirannya hari ini di kegiatan calon guru penggerak, ya, itu aksi nyata modul keempat, ya, 1.4. Jadi modul ini modul ke-1 yang terakhir, yaitu tentang budaya positif, ya. Jadi budaya positif ini sangat penting sekali, ya, dan harus ada di sekolah, karena budaya positif ini yang pertama dapat memihak kepada murid, ya, pembelajarannya, terus sekolah menjadi inklusif, ya, sekolah menjadi aman, nyaman, indah, harmonis, ya, sesuai dengan visi kita yang terakhir, itu harmonis, ya. Berarti visi kita sudah termasuk kepada visi yang punya inklusif, ya, termasuk ke budaya positif. Nah itu bergerak, tergerak, menggerakkan, ya. Jadi itu semboyan dari guru penggerak, ya. Jadi sebelum masuk guru penggerak itu kita harus bergerak, ya. Nah setelah bergerak karena keterpaksaan, ya Pak aja. Alhamdulillah tergerak, ya, setelah melalui pendidikan guru penggerak ini selama 2 bulan, alhamdulillah hati, jiwa, dan pikiran juga ikut tergerak. Dan mudah-mudahan bisa menggerakkan ibu bapak guru di sini menjadi ibu bapak guru yang hebat, yang lebih mantap, dan bisa menggerakkan semua warga sekolah kita ini. Amin. Mukadimah ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat, ya, iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan hari ini tentang diseminasi aksi nyata budaya positif, ya. Salawat kita salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, kebaliknya, dan para umatnya kita, ya, selalu diberikan jalan yang lurus dan tanpa hambatan, supaya nanti kita bisa bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tentu saja di sini ada banyak sekali slide, ya, terkait aksi nyata ini. Jadi mohon kepada Bapak Ibu guru yang hebat ini untuk menyimak apa yang telah saya pelajari di guru penggerak ini. Profil pasti sudah tahu, ya, nama saya Haji Mulya Suhud. Saya sebagai guru olahraga di SMP Negeri 2 Cibubur, dan Rina Rosuliana SPD ini adalah fasilitator saya yang selalu cek yang selalu kurang adil, ya. Cek 1 2 3 cek. Nah, ini fasilitator saya Bapak Ibu, ya, yang selalu senantiasa membimbing setiap hari, ya, jalannya LMS di
guru penggerak, dan yang satu lagi ibu pengajar praktik, Ibu Yati Suryati kemarin sudah ke sini ya. Jadi ibu ini memantau terus tentang tugas-tugas yang ada di AMS. Itu selanjutnya. Nah, di budaya positif ini pasti tidak luput dari kata disiplin. Pasti Bapak Ibu tahu apa itu disiplin gitu ya. Ada yang tahu? Pak Ade tahu Pak Ade? Disiplin. Disiplin adalah peraturan, taat aturan. Lupa aja disiplin, taat aturan. Setuju? Ya. Yang lain ada? Pada ini ada? Ya nggak apa-apa. So, saya juga tahu sekarang ya. Disiplin adalah apa? Tadi mentaati, taat aturan ya, mentaati aturan itu termasuk ke disiplin ya, dimensi disiplin. Oke, lanjut aja ya. Nah, definisi disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Jadi ada tadi kata taat ya. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah ya. Alhamdulillah ya, kita selalu disiplin dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif ya. Jadi disiplin dulu supaya kalau mau belajarnya kondusif, otomatis kita harus menanamkan dimensi di disiplin ya, gitu. Nah di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ya. Jadi guru yang baik ya, perannya itu harus apa? Harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ya. Mudah-mudahan kita setelah ini tahu ya terkait mengenai budaya positif ini dan bisa menerapkan kepada anak didik kita ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini ya, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah ini nanti sebelum kita memahami bagaimana siswa itu ya, nanti kita harus memahami ini dulu nih, disiplin positif, motivasi perilaku, dan sebagainya ya. Kita simak dulu. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan ya. Jadi untuk kurang hayu ya berarti supaya disiplin. Tapi sekali kita ngomong, jadi anak itu sadar ya akan dirinya, oh berarti salah ya, oh berarti melanggar aturan gitu ya. Harus seperti itu ya. Jadi kita ngobrol mengajar ke siswa itu harus sampai siswa itu sadar gitu ya. Nah nanti nilai-nilai kebajikannya nanti ada lanjutannya di slide ini. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri ya, yang dapat mengontrol dirinya ya dalam melakukan segala tindakan. Jadi bukan hanya taat peraturan ya Bapak Ibu Guru, tapi bisa mengontrol dirinya nih dari ucapan, dari perilaku ya. Jadi siswa mampu nanti menyadari dirinya bahwa hal-hal yang salah itu tidak boleh dilakukan gitu. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Soal pujinya bulat ya, ayang ada banyak, itu udah kaset gitu ya, atau buat gitu deh ini coklat bawa gitu ya. Jadi harus berdasarkan keinginan diri sendiri. Nah ini motivasi perilaku manusia
yang tadi yang kelanjutannya ya, motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini umum ya, manusia motivasi perilaku ini seperti ini ya. Menurut menurut siapa tuh namanya itu lagi. Yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu ya. Nah ini posisi kontrol ya, posisi kontrol yang ada di diri kita ya. Restitusi ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum ya. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer ya. Selanjutnya, ini penghukum. Guru sebagai penghukum, ini definisinya, posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah ya. Dan hukum ya, masuk supaya sadar gitu ya. Nah, nanti ada kelanjutan ini. Tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti, disertai gestur menunjuk, menghardik, ya, dan mata melotot. Semua mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Saya pernah berpikir seperti ini ya, budak diajak gitu, artinya gitu, mau dihukum banyak supaya cerah gitu ya. Jadi selesai masalah kan. Nah masalah itu selesai hal itu ya. Nah yang bahayanya itu dampak jangka panjang. Kalau dampak jangka pendek itu selesai masalah ya, dengan siswa dengan paksa, siapa saya berjanji tidak akan ngomong lagi dengan keterpaksaan ya, bukan dengan sadar diri gitu ya. Nah jangka panjangnya itu bahaya, nanti mentalnya akan terpuruk gitu ya, kalau menjadi guru yang mempunyai posisi kontrol penghukum ya. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Biasanya ibu ya ada rasa bersalah ya. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Lembut tapi nyelkit kok bahasanya ya. Lembut tapi nyelkit. Gara-gara kamu, ibu dimarahi kepala sekolah. Ya. Jadi siswa itu merasa bersalah ya. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Jadi motivasi murid turun ya, gara-gara posisi kontrol seperti ini ya. Tidak seperti dampak posisi penghukum. Murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya, sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Soalnya dengan suara lembut kan otomatis udah kan nilainya asup karena relung hatinya gitu ya. Asaka aku tapi dengan bahasa yang kurang, maka dengan bahasa pembuat rasa bersalah jadi nyalahkeun murid. Nah gara-gara maneh teh bapak jadi carekan bawa-bawa gitu ya. Gitu. Selanjutnya, nah posisi kontrol restitusi teman ya. Ini juga saya sering ya. Jadi posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid ya, tidak akan menghukum, tidak akan menyalahkan, namun akan tetapi berupaya mengontrol melalui persuasi dengan bahasa ya. Terus guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat kepada murid dan tersenyum jenaka. Jadi
prank kita ya. Misalnya kita, mana gitu, nah gitu ya. Nah, dapat menjaga hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya, emang positifnya bagus ya. Jadi kita dekat dengan murid. Mana sob? Dekat dengan murid ya. Kalau murid ada apa-apa pasti ke kita ya, mencari kita gitu ya. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya akan muncul rasa ketergantungan ke murid teh. Kudu ka ibu eta we masalah urang kudu ka ibu eta deui gitu ya, ka ibu Tri deui gitu ya. Masalah kan yang apa aja gitu. Nah, nanti ketergantungan murid itu terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila sesuatu saat guru tidak dapat membantunya. Gitu ya, guru atau guru di sekolah banyak masalah gitu ya. Nah, itu. Hal lainnya yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya pada guru tertentu. Nah, jadi ayat ketiga kan, kok guru mah dia UPB mah ini sopan gitu ya, saling lagi gitu kan. Dia orang gitu gitu. Sekarang kepikiran kan, karena boleh lihat kan, ya udah thank you gitu. Sudah gitu kan. Nah, itu mungkin dari sini ya. Dan akan bagus semaunya jika bersama guru lain, kan guru lain mah wani, kan guru dia mah gitu. Selanjutnya posisi pemantau atau mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon ya, teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan dan data yang dapat dimasukkan sebagai bukti. Yang mana yang disurat poe yo, polos, kumaha ya, gitu ya. Dipantau yang budak ya. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Ya, saya ini kemarin tanya ditaruh suhu pasir, Bali masuknya ke posisi mana? Masalah ya, kita harus jujur supaya nanti kita bisa diperbaiki gitu ya sama orang-orang yang sudah berpengalaman. Abi bu posisinya pembuku sang pemantau. Saya diberi refleksi. Jadi pas ningali dari dia, jadi bisa kiri ke budak ya bu, bisa foto. Ya memang masalah selesai dan hari itu, tapi dampak negatifnya panjang. Itu memang rasanya orang kemudian siswa, kemudian seorang gitu kan, sekalian karena kami ngeluh kemudian. Tapi tiba-tiba kan panjangnya kok asa beda gitu ya. Budaknya kan kayaknya rada-rada tidak dari segi bahasa, terus rada-rada nganggah, saeutik. Kan jadi diri budaknya anu penghukum aja pemantau teh asup kan barudak eta paling pasien gitu ya. Nah, ini posisi manajer ya, paling disukai sama siswa. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan sendiri, saya kita ya, maupun kebutuhan orang lain. Jadi maksudnya manfaatnya ada yang sorangan atau dampaknya yang orang lain, ya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan. Oke anak-anak, Bapak juga pernah mengalami hal yang sama. Namun, baru sadar gitu kan. Tapi bahasanya wakil ya. Bahasa kita kan berarti masuk ke posisi kontrol
apalagi merasa bersalah dan teman ya. Jadi bahasanya harus tegas gitu. Berkomunikasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memposisikan diri sebagai manajer ya, manajerial. Nah, akan berdampak negatif bagi penguatan watak karakter murid. Selanjutnya, nah ini nih, jadi siswa itu nanti kalau kita melakukan posisi kontrol penghukum, pemantau, ya, siswa itu menjadi identitas gagal. Ya, identitasnya gagal. Nah, itu bahaya namanya. Ya. Ada identitas berhasil dan ada kontrol dari luar dan kontrol dari diri. Penghukum tuh menghadir, menunjuk, menyakiti. Nah, kata-kata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jelukut, main-main, gitu ya. Memberontak, hasilnya nanti orang si siswa itu memberontak, jadi nggak ngomong, pasti. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid katanya akhiratnya dia biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Bisa jadi lama jadi muridnya, dulu bisa dulu, nggak pakai paling sapoe, bisa gitu gitu. Nah, membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu, ya, atau ibu sangat kecewa sekali sama kamu, gara-gara kamu, bla 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 bla. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali, nah itu kan, ya, mengatakan ibu stres pula ya, jadi kata-katanya seperti itu ya, kalau membuat merasa bersalah. Nah, identitas berhasil nih, tapi masih di luar ya. Teman dan pemantau membuat alasan untuk muridnya. Jadi murid disayangkan. Ada sih yang mana alus polina sebenarnya 10 guru langsung ada gitu. Tapi dari alus polina, tapi dari mengharapkan nama baik sekolah. Jadi saya juga termasuk di sini ya, tapi ke kategorinya di sini Bu, identitas berhasil atau sukses gitu ya. Meskipun ada dampak negatifnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, bisa matematika yang bisa menghitung mah. Misalnya peraturan gitu ya. Jadi pemain salahnya kalau molotot beri, mari apa tuh peraturan gitu ya. Gitu. Terus manajer. Nah, ini identitas berhasil, sukses untuk kontrol diri. Dan jadi siswa nanti bisa menghargai diri sendiri ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu tanggung jawabnya non kemarin kau bilang Pak Uyus Pak Abi tanggung jawab Abi pada kebersihan WC. Jadi kebersihan WC tapi kalian udah gitu lihat kita. Sebenarnya tadi upacara bersihan WC disapu, Pak. Itu kan berarti masuk ke posisi penghukum gitu ya. Jadi itu kayaknya cuma kita bahasanya gitu ya. Gitu. Kok sampai seperti itu gitu ya? Harus seperti ini guru saya. Tentang Abi bingung masih ada jo BBGP asa kumaha gitu ya. Tapi lebih dalam lagi nantinya ibu nanti masuk ke CGP pasti masuk ke dalam hati ya. Soalnya dari ibu pengajar praktik, terus dari rekan-rekan ada masukan dari ibu Basil ya. Jadi benar-benar saya juga menyadari gitu ya bahwa tindakan saya selama ini sebagai guru itu masih jauh dari kata baik ya. Tapi sekarang ya kita sama-sama proses untuk perbaikan diri kita ya agar menjadi lebih baik lagi. Memang Bu, ditanya kan kita pasti punya anak ya. Jadi gitu kan nggak bakal kita ulang sorangan kok. Jadi ulang kita di sini punya ya. Ulang batu gitu, ulang batu gitu kan gitu Bu. Jadi kalian hati tapi ya itu salah soal itu gitu ya. Tapi
sama kita ternyata ya. Ayo udah terang gitu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama memperbaiki diri kita ya untuk menjadi lebih baik lagi dan memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Amin. Jadi, kalau saya akhirnya posisi kita sebagai apa nih selama ini? Kalau tadi saya sebagai penghukum dan pemantau, ya, Pak Aja sebagai apa? Sama. Ayuan, kenapa Bang? Manajer. Pengalaman sama Tiluan, tukang hukum, ya, sama pemantau. Putri, sama Upipi, Bu Eli. Painan, wah pada ini gimana ya? Beda pada ini. Sebagai apa pada ini? Manajer hebat. Pak bilang sebagai apa? Penghukum. Pak Wahyu? Jadi setelah kita semuanya penghukum, wah benar memang. Hari itu selesai masalahnya tapi jangka panjang. Jadi berarti pasti berulang lagi. Ya, karena adanya ini, jadi supaya tidak berulang lagi setelah hukum. Jadi di hukumnya siswanya menyadari dirinya sendiri bahwa salah gitu. Dia bertanggung jawab atas kesalahan yang itu gitu. Nah, perlu sampai di sana ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer, gitu ya. Sebagai manajer, ya mudah-mudahan kita menjadi seorang manajer ya. Dan sebelum masuk ke kepemimpinan kita manajernya harus bagus gitu ya, manajerialnya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan kepada murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi, ibu bapak guru, awas ya, jangan segala sesuatu kesalahan siswa atau tentang sikap siswa itu tetangga guru BK. Ya, jadi itu tanggung jawabnya wali kelas ya. Guru BK itu hanya pengembangan diri siswa, itu tanggung jawabnya guru BK ya. Pengembangan diri siswa di sekolah itu tanggung jawabnya guru BK ya. Kalau permasalahan seperti itu urusan wali kelas. Wali kelas nanti bilang ke wakase ke siswa, wakase ke siswaan ke BK, baru bersama guru BK bersama kepala sekolah mencari solusi. Kalau tidak ada solusi dari bawahnya ya, gitu ya. Guru ini, nah ini para ibu wali kelas ada di sini semua ini ya, ada ya. Nah ini nih, jadi kelas itu harus mempunyai keyakinan ya, harus mempunyai keyakinan. Nah contohnya ini ada di sini ya, harus ya. Nanti semester depan di tiap kelas itu harus ada keyakinan kelas, jadi bukan lagi peraturan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu dari 1000 misalkan ya, 1000 peraturan sekolah diringkas menjadi 10 misalkan ya. Nah dari 10 itu anak membuat keyakinannya sendiri akan misalkan hari Senin wajib memakai seragam lengkap, gitu ya. Hari Senin harus memakai seragam lengkap. Itu kan murid ya. Nanti ada di sini ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi wali kelas dan murid membuat keyakinan ya. Jadi tiap kelasnya beda keyakinannya banyak. Nah, jadi kan adanya keyakinan kelas, jadi siswa bisa mengontrol dan menyadari akan kesalahan siswa. Peraturannya bukan peraturan, keyakinannya dibuat bersama.
Keyakinan sekolah apa kelas? Berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Harus lagi ya, jadi wajib ya gitu. Nah ini disiplin positif melalui segitiga restitusi. Nah ini jikalau ada siswa yang mempunyai permasalahan, misalnya sok keberangan, sok bolos, sok nyebak bujur, atau sok kebuli. Nah ini harus menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, warnanya gini. Nah, kita sebelum masuk ke apa itu segitiga restitusi, nah ini ada definisinya ya. Merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di obrolan teh kalah budak teh motivasinya turun. Saya itu bahaya banget mutasi. Soalnya memang dia sok duduk ya. Di obrolan kurang dengan tadi kelompok hukum, memantau, merasa bersalah ya. Jadi motivasi belajar siswa itu pasti turun. Nah ini segitiga restitusi ya. Yang pertama validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Kamu dan ada di atas ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini pertanyaan nanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menstabilkan identitas di bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan salah, termasuk Bapak juga pernah melakukan salah. Jadi berarti setara liburan, ya. Oh berarti pernah melakukan salah. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi itu langsung nyarikan bukannya kalian seperti itu. Karena nanti terakhir nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah ini di keyakinan kelas. Gitu ya, kita menanyakan keyakinan kelas ya. Nanti kalau di akhir terus kumaha teh tanggung jawabna, jadi kita mikir nanti kudu ieu ya sebagai pertanggung jawabannya. Gitu, lanjut. Langkah-langkah penerapan restitusi. Ini sekedar ini ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi pas manggil budak teh, budak menstabilkan identitas lah. Ya, alasannya yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ulang lain ngambil salah lain ya. Jadi supaya budak teh motivasinya terturun, kayak ngajaga motivasi terturun kalau mah. Ya akan mencarikan teh otomatis motivasi belajarnya menurun pasti. Ya. Nah contohnya di sini. Bahasanya ya, nanti kalau manggil siswa bahasanya, jadi itu pertama itu menstabilkan identitas ya, bahasanya gini ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, bapak ibu juga pernah melakukan salah, terus kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bahasanya budak seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Biasa menuhan apa? Anu boleh kebatul ngelengitkan pulpen atau motongkan pulpen gitu. Jadi carikan pembaturan. Bisa seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah menstabilkan identitas, kita lanjut ke validasi kebutuhan. Ya, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Makan, ingin makan mana sih kawan-kawan? Ya benar, bukan maksud tubuh.
makanya asupnya mana definisi nama mas. Terus ada kemudian rasa ingin disayangi, rasa ingin dimiliki, mencintai, ya tak kebutuhan apa ya? Ya, yang tadi makan itu asup ke bertahan hidup. Nah, di sini ada yang kebutuhan dasar itu yaitu penguasaan. Ya, jadi seorang ingin menguasai. Udah keairan gitu ya, asal air ya. Untuk guru ngajar deh, air heureuy. Karena itu menguasai masuk ke kebutuhan dasarnya ya. Nah, ada penguasaan, kebebasan, kasih sayang, supaya kemudian hayang diperhatikan, dielus-elus gitu kan. Jadi berarti perlu apa ya? Berarti kebutuhan dasar. Makanya naon dia di sekolah teh pajak ya. Kesenangan, rasa ingin terima, dan bertahan hidup gitu ya. Nah, ini perkataannya setelah menstabilkan identitas tadi, lalu Bapak Ibu juga pernah merasakan pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kita lanjut dengan kata ini. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi bagus gitu ya. Kamu tidak melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tuh. Nanya aku dan alasan karena apa yang penting bagi kamu. Itu kata-kata ya, kata-kata ulang kamu gitu ya. Validasi kebutuhan namanya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya, kata-katanya. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kata-kata fikih ya, kita mau ditempel di ruang guru ya, supaya nanti kita bisa melakukan praktek segitiga. Osok tapi tidak apa teh lagi baca. Oh, saya pernah melakukan segitiga restitusi kan apa ngarana gitu ya. Nah, ayo apa namanya dia gitu ya. Nah, langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata, kata-kata guru untuk siswanya tentang menanyakan keyakinan yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas. Kita baru nanya keyakinan di kelas deh. Misalkan udah kamu sok heureuy, berarti tidak keheureuy ngajar deh orang teh heureuy. Berarti masuk keyakinan tidak menghargai gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira buat kamu tidak saling menghargai baik tidak. Solusinya apa? Jadi kita bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu, Pak ya. Jadi di manajeran guna supaya mereka ngaku validasi lah ya. Berarti salah gitu teh. Nah, terus gitu teh udah teh. Oh, berarti tanggung jawab ulang kudu ulang melakukan kesalahan lagi gitu ya. Mengalihkan pemain batu berarti kudu ya gitu. Intervensi ya yang penting. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula ya, dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif ya. Jadi intervensi adalah 20 detik distraksi dan menung gitu ya. Yang pada bagi mulut dari hilang cangking ya. Terus emang kebiasaan gue ini kan enak Pak, enak. Ngomong tuh lima sholat mau nganting. Udah gitu. Memang Bu ada yang nanya, kan kata Rasul juga, lalu itu sholat, udah ditutup subuh kan? Restitusinya kumaha itu? Soalnya kan kita Rasul kan memang soal visioner ya dunia, waktu kita
wajib, jangan patut beli, wajib tidak contoh, itu semua sikap dan perilakunya. Tinggal jawab dari kemana di saat mereka bukan pasti nanti. Luar biasa ya kemana. Jadi ngabuburitkan nabi kita gitu ya. Jadi masuk dia sikap lebih kurang kayak asup kan sedikit dari sisi itu. Nah, tadi satu aja kan bu. Bisa dari bisa akhir aja kan gitu. Bahaya ya. Nah interpretasinya ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan dilakukan saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Banyak dari sini ya kata-katanya. Nanti ceritakan di kantor ya, supaya kita mengingat ya. Kayaknya udah sama. Oh Agus, sama yuk, bawahi sama gue. Empat genap. Oh genap. Nah itu Bapak Ibu Guru tentang budaya positif ya. Jadi budaya positif dan kali pause ya, kali stop. Budaya positif itu terkaitan ya. Jadi urang teh sebagai guru itu harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid ya, tumbuh kembangnya itu sebagai cara menanam padi ya. Pasti yang halus pupuknya kudu halus dirawat ya bu, dirawat supaya menjadi siswa yang mempunyai atau siswa yang motivasi tinggi ya akan belajar gitu ya. Jadi kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di sini juga ada nilai dan peran guru ya. Terus visi guru penggerak kaitannya dari materi yang kemarin. Nah, Bu, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Gitu. Kurikulum merdeka lagi ya. Nah, dinilai guru bukan guru penggerak ya, harusnya guru ya. Tapi penggeraknya kayaknya berpikir. Budaya positif dapat terwujud ke seorang guru memiliki nilai guru. Ya. Yang pertama berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, ya, dan inovatif. Itu. Jadi orang itu inovatif, dituntut. Jadi di sisi lain menuntut, tapi orangnya dituntut harus inovatif. Inovatif itu hasil dari kreatif. Akhirnya kan harus menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Jadi kita harus punya pengalaman yang banyak terkait pembelajaran yang interaktif. Ya, contohnya Canva, ya, atau menayangkan video setiap pembelajaran dan lain-lain. Ya, nanti selanjutnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya. Nah, sesuai dengan visi kita ya itu perubahan ini kan sesuai dengan visi ya saat gitu ya. Terbentuknya budaya positif akan kita sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid sesuai filosofi dan profil pelajar Pancasila. Yang profil pelajar Pancasila itu apa? Mandiri, pelajar. Profil pelajar Pancasila itu apa? Gitu ya. Nah udah gitu Bu, Bapak Ibu, terkait budaya positif ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan mengamalkan
kepada siswa kita, dan kita lebih bisa memposisikan diri kepada siswa kita ya. Jadi memang ngurus anak orang lain itu susah banget ya, ya. Ngurus anak sendiri gitu, anak batu sama gitu ya. Pasti wajar ya marah, kita marah wajar lah, tapi harus dibarengi dengan kesabaran gitu ya, bahwa memang kewajiban kita yang di sini ya, kewajiban kita mendidik siswa gitu ya. Kita digaji gitu ya, jadi sawah orang teh dia sawah abang mah ya gue ya kan sawah orang gitu teh. Nah, bagaimana caranya kita menanam supaya menjadi padi yang bagus gitu ya, hasil panennya melimpah gitu. Maksud melimpah itu gaji kurang segitu nah, tapi sok aya wae di mana gitu. Amin ya, berbagi bisnis Pak Ajat sapina loba gitu ya. Gitu. Pada ini Risona sukses gitu ya. Nah, maksudnya abah teh bener tadinya gitu. Kita ayah karek sapi, pas ikut guru penggerak karek sapi gitu. Alhamdulillah, atur nuhun baik Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.